Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan melanjutkan series kita di mana kita menerima segala sesuatu. Nah, ada yang sangat menarik untuk kita semua. Jadi mari bersama dengan saya masuk dalam program Life Unlimited. Ya, betul sekali. Hari ini ada yang menurut saya sangat menarik sekali dan saya harap pada akhir program ini semua pemirsa akan menyadari bahwa sebenarnya kalau kita memiliki Yesus tidak kurang apapun. Wow, itu sangat luar biasa sekali. Jadi untuk itu kita akan belajar bersama-sama hari ini tentang memang dalam tema kita segala sesuatu. Tapi bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Wah, kita akan temukan banyak janji dan ayat-ayat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetapi tetap dalam program Life Unlimited ini bersama dengan saya hari ini. Tetapi sebelum kita masuk seperti biasa saya mau baca kesaksian. Hari ini saya tidak bisa pilih satu, saya pilih dua karena saya merasa juga sesuai dengan tema yang kita mau bahas hari ini. Bagaimana saya dapat begitu banyak kesaksian dari pemirsa? Karena pemirsa semua hubungi kami tim Life Unlimited dengan nomor WhatsApp atau nomor telepon yang ada sepanjang program ini di bawah. Boleh hubungi kami segera dan kami juga mau berdoa bersama dengan pemirsa supaya juga mengalami kesaksian seperti yang lain. Hari ini saya mau baca satu kesaksian ini dari beberapa bulan yang lalu. Ada seorang dari Makassar meminta doa supaya Tuhan memberi jalan untuk dapat uang membayar kontrak rumah selanjutnya. Nah, puji Tuhan, ini bulan yang berikut mereka sudah beri kabar demikian. Selamat sore, puji Tuhan kami boleh dapat berkat dan kami sudah bisa kontrak rumah. Terima kasih banyak atas doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Nah, itu adalah contoh bagaimana Tuhan sudah menyediakan, sudah siapkan bagi mereka berkat dan dana yang diperlukan untuk kontrak rumah. Itu adalah masalah yang mungkin sering sekali banyak orang hadapi. Nah, satu lagi tentang hal yang lain yang mungkin sering dialami. Ada seorang lagi dari Depok. Kemarin meminta doa untuk anaknya yang sedang cari pekerjaan dan sudah lakukan wawancara di beberapa perusahaan dan sedang menunggu jawaban. Nah, tapi puji Tuhan 11 hari kemudian memberi kabar demikian. Terima kasih dukungan doanya anak kami yang akan mulai kerja pada hari Senin ini. Once again, thank you for your continuous prayers. Amen. Wah, diselesai dengan bahasa Inggris pula ya, luar biasa. Terima kasih untuk doanya. Nah, itu bagian kami sangat kecil sekali. Bukan saya yang kasih pekerjaan, bukan saya yang kasih uang untuk bayar kontrak rumahnya. Itu adalah Tuhan Yesus yang kasih segala sesuatu. Kita hanya bersama-sama dengan pemirsa meminta kepada Tuhan. Tapi memang seperti setiap minggu kita temukan, Tuhan Yesus adalah jawaban untuk segala sesuatu. Apapun keperluanmu hari ini, apapun dimanapun merasa ada kekurangan dalam hidupmu, kita akan sama-sama temukan bahwa solusinya, jawabannya sudah ada di dalam Yesus. Nah, bagaimana saya dapat tema untuk tahun 2025 ini, untuk segala sesuatu, all things? Itu karena pengalaman saya di akhir tahun lalu. Nah, di akhir tahun lalu sama seperti biasa saya jalani banyak sekali pelayanan. Ya, kalau kami memiliki bukan saja sekolah Alkitab, ada banyak pos-pos misi memberitakan Injil, ada program TV ini, media, ada banyak sekali yang dijalani di seluruh Indonesia. Nah, pada akhir tahun lalu saya sedang hadapi masalah yang saya tahu sebenarnya bukan masalah besar, tapi karena itu di dalam tim, saya merasa bagaimana menyelesaikan ini masalah, ada masalah orang, ada masalah hati. Bagaimana menyelesaikan masalah seperti ini? Saya sebagai pemimpin sering sekali melihat masalah seperti ini. Dan saya tahu saya pemimpinnya yang harus menyelesaikannya. Dan sering muncul perasaan bahwa saya kurang pengalaman,
kurang hikmat, kurang tahu ya, kurang ini, kurang pandai, kurang itu, kurang. Selalu merasa kurang. Tetapi satu hari itu saat saya menghadapi masalah, saya temukan janji firman Tuhan yang ubah persepsi saya, mengingatkan saya tentang kebenaran. Dan saya harap itu juga untuk setiap pemirsa yang kadang-kadang mungkin dalam pekerjaanmu, mungkin tentang mau ngejar mimpi yang lebih besar dalam hidupmu, mungkin juga untuk hadapi masalah atau apapun, dan sering merasa kurang bisa. Mungkin ada yang mau menjalani kehendak Tuhan dalam hidupmu, melakukan pelayanan, melakukan sesuatu, dan selalu merasa ini tidak ada, itu tidak ada, dan kurang. Hari ini kita tidak mau hidup sesuai dengan perasaan atau suara dalam pikiran kita. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang apa yang kita miliki. Jadi mari kita lihat janji yang saya temukan hari itu dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 21 berkata, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan dalam bahasa Inggris berkata bahwa dia memperlengkapi kamu dengan all things, segala sesuatu yang baik. Nah, ini membuat saya ingat kembali. Oh ya, memang mungkin saya manusia merasa ada kurang ini, ada kurang itu. Mungkin saya merasa kurang mampu, kurang ada pengalaman, kurang berhikmat, kurang pandai, kurang apa-apa. Tetapi sebenarnya apapun yang saya jalani, saya tidak jalani sendiri. Sebab ada Yesus. Dan ini adalah janjinya apa? Dia memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik untuk sanggup melakukan kehendaknya. Nah, kadang-kadang kepikir, oh Tuhan kasih kehendaknya bagi kita, kita tidak mampu, Tuhan seperti kejamnya, Tuhan seperti mau memukul kita. Padahal Tuhan tahu kita tidak mampu melakukan kehendaknya sendiri. Makanya Tuhan sendiri mau menolong kita, memberi segala sesuatu yang kita perlu. Nah, saat saya merenungkan hal ini, saya merasa senang. Saya tahu kehendak Tuhan adalah saya memimpin dan saya menolong orang ini semua untuk damai, untuk semua misinya jalan dengan baik, untuk cari solusi. Jadi saya hadapi semuanya dengan pandangan yang berbeda. Dengan pandangan bahwa saya, Susan Hoover, tidak harus bawa solusi. Yesus ada dan dia memperlengkapi, dia sediakan semuanya yang kita perlukan. Dan memang betul, semuanya itu bisa jalan dengan baik, semuanya bisa selesai. Dan saya tahu itu benar-benar Yesus. Saat kami mengatakan sesuatu, saya tidak anggap itu hikmatku sendiri, tetapi Yesus yang memberikannya. Dan ayat ini yang membuat saya mulai cari betapa banyaknya berkata dalam Alkitab, all things, segala sesuatu. Dan saya pun heran bahwa terus-menerus ada janji seperti ini, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian dengan kekurangan, tetapi dia memperlengkapi kita, sudah siapkan semuanya yang kita perlukan. Jadi mulai mengatakan atas dirimu, tidak ada kurang-kurangnya lagi. Amin, semuanya sudah sedia dalam Yesus Kristus. Karena itu kita akan masuk satu lagu di mana mengingatkan kita bahwa kita menerima kuasa daripada Tuhan. Kemanapun kita pergi, mukjizat terjadi. Tidak pernah jalan sendiri. Mari kita nyanyi bersama-sama. Kami terima. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Percaya mujizat terjadi, lambaikan tangan. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Percaya kemanapun kita pergi, mujizat terjadi, sesuatu berubah. Kenapa? Karena kita bukan manusia yang biasa, yang sangat terbatas dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Tetapi segala sesuatu yang baik, bahkan mampu jalani kehendak Tuhan yang sempurna. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita, kekuatannya, hikmatnya, damainya, semuanya yang kita perlu. Jadi jangan memandang dirimu lagi sebagai orang yang kurang-kurang, orang yang gagal, orang yang tidak mampu. Sebab itu bukan lagi posisimu. Kita jadi satu di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau selama ini tidak merasa, mungkin ada pemirsa yang mengatakan, Susan, saya tidak merasa saya memiliki segala sesuatu. Saya pun tidak tahu itu ada dalam firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita dapat diperlengkapi. Bagaimana itu bisa terjadi. Kuncinya ada dalam firman Tuhan. Di mana Rasul Paulus, salah satu rasul, kita katakan rasul yang terhebat yang pernah ada, pemimpin terbesar yang pernah ada, orang yang paling wow dalam sejarah Alkitab. Rasul Paulus mengatakan ini kepada anak rohaninya. Dalam surat 2 Timotius, dia berkata seperti ini. Ya, kita lihat ini dalam ayat yang ke-16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagaimana kita diperlengkapi untuk melakukan segala sesuatu? Kita diperlengkapi oleh firman Allah. Ya, firman Allah itu adalah memperlengkapi kita. Bagaimana saya pun bisa tahu, oh ya, hadapi situasi tidak kurang hikmat, tidak kurang kuasa, tidak kurang-kurang, karena saya pun temukan janji. Nah, Tuhan sebenarnya sudah sediakan segala sesuatu. Kita sudah miliki. Saya tidak memiliki sesuatu lebih daripada pemirsa. Sebenarnya dalam Yesus kita semua terima yang sama. Tetapi saat kita baca firman Tuhan, itu seperti saat kita temukan, oh ternyata udah ada segala sesuatu. Oh ternyata udah ada hikmat. Oh ternyata udah ada kuasa. Oh ternyata udah ada ini itu. Kita temukan itu semuanya. Tuhan memang baik. Dia sudah tahu apa yang kita akan perlukan, makanya dia sudah memperlengkapi kita, siapkan kita dengan semuanya yang kita perlu. Contohnya, kalau kita memang adalah orang yang Tuhan panggil atau ada kehendaknya Tuhan untuk jadi sesuatu, berarti Tuhan sudah memperlengkapi, sudah sediakan karunia-karunia itu dalam kehidupan kita. Contohnya kita manusia aja kadang-kadang sudah diperlengkapi. Saya kalau di rumah sering kerja di meja, perlu ini, perlu itu, kadang-kadang mau cari. Nah, syukurlah saya lihat suami saya sudah sediakan ini seperti bag kecil ini. Nah, kelihatan simpel sekali, betul. Tetapi apa-apa yang saya perlu, kalau saya buka biasanya temukan. Kadang-kadang nggak tahu pun perlu, siapa tahu udah siapkan jar satu hari akan perlu. Ada gunting, ada solasi, ini ada spedol-spedol, ada merah, hitam, hijau, siapa tahu perlu warna apa-apa. Ada banyak pena, hitam, biru, ya. Ada ini kalau ada salah, siapa untuk perbaikinya. Kadang-kadang nggak tahu pun fungsinya apa-apa, ada semua. Ada hektornya lagi, ada lagi, semua ada. Nah, luar biasa itu manusia aja tahu untuk memperlengkapi sesuatu, untuk kita siap, lengkap. Apapun kerjaan saya, kadang-kadang di meja, saya sudah siap, sudah lengkap apa yang saya perlukan,
dan saya dapat gunakan itu semua. Oh, perlu selasi itu ada ya. Ini perlu ada salah sudah ada. Semuanya sudah ada siap-siap. Nah, apalagi kalau kita manusia tahu buat sesuatu lengkap siap dipakai. Tuhan Sang Pencipta lebih lagi. Jangan merasa lagi ada kurang-kurang. Dalam sekolah Alkitab sering sekali orang masuk mau belajar dan selalu mengatakan, oh saya tidak berani, mereka panggil saya Kak Susan, saya tidak berani seperti Kak Susan, atau saya tidak punya karunia bicara, atau saya kurang hikmat, saya tidak ada pengalaman. Kenapa fokus kurang-kurangnya? Memang saya juga bisa merasa seperti itu sering. Tetapi kita harus tahu dalam firman Tuhan, semakin kita masuk dan melihat semuanya ada dalam Yesus. Tidak pernah dalam Alkitab Tuhan mengatakan, kamu tidak mampu perbuatan baik, kamu tidak mampu lakukan kehendak, kamu kurang-kurang, kamu bodoh, kamu tidak mampu, nggak ada hikmat. No, dalam Alkitab selalu mengingatkan kita, apa yang ada dalam Yesus sudah dia memperlengkapi kita. Kita sudah lengkap, siap. Amin. Itu adalah firman Tuhan yang sangat luar biasa. Untuk apa? Memang kita diperlengkapi untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita diperlengkapi? Memang oleh firman-Nya. Firman-Nya bisa menegur kita, beri hikmat kepada kita, mengarahkan kita, beri semangat kepada kita, ingatkan kita apa yang kita punya di dalam Tuhan. Itu luar biasa, memperlengkapi kita untuk lakukan apa? Dalam firman Tuhan berkata kita diperlengkapi untuk pelayanan. Nah, pelayanan itu bukan saja di dalam tembok gereja, jadi WL, jadi singer, jadi usher. No, itu bisa segala sesuatu. Apapun, kapanpun kita menolong, membantu, melayani, menceritakan Yesus bagi orang lain, itu bisa di mana saja, kapan-kapan saja. Bahkan dalam firman Tuhan, dalam surat Efesus, Tuhan mengajar kita bahwa memang kalau ada pemimpin-pemimpin dalam gereja, ada pengajar, ada gembala, ada nabi, ada penginjil. Itu semuanya untuk apa? Itu ada tujuannya. Bukan saja supaya ada satu orang yang memberitakan Injil, bukan saja supaya satu orang yang mengajar. Sebenarnya dalam firman Tuhan dia katakan seperti ini. Dan inilah dia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, itu kita semua jemaat, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tahu nggak, Tuhan mau memperlengkapi setiap orang percaya. Bukan saja Tuhan mau bekerja hanya melalui beberapa orang yang besar. No, bukan. Bahkan setiap orang pemimpin, setiap orang yang ada jawatan dari Tuhan, ada tugas untuk memperlengkapi orang lain. Nah, itu luar biasa. Dulu jujur saja saya belum mengerti hal ini. Dan sebagai penginjil, saya lari sendiri memberitakan Injil dari satu kampung kepada yang lain. Lari sini, lari sana. Karena saya belum tahu itu adalah saya untuk memperlengkapi orang lain. Setelah saya tangkap ini, semuanya mulai berubah. Saya bisa ingat satu kejadian di mana saya pergi ke hutan untuk perlu menjangkau satu suku terbaikan. Nah, dapat masuk ke dalam hutan, ketemu mereka. Tetapi saya dihentikan dan jelas sekali saya sebagai orang bule ya ketahuan saya memang berbeda dan mungkin tidak sesuai di sana. Jadi karena itu Tuhan memanggil saya kembali untuk buka sekolah Alkitab dan memperlengkapi. Jadi itu adalah salah satu, itu adalah visi untuk apa yang saya lakukan di Indonesia. Untuk memperlengkapi orang lain, untuk juga melakukannya. Ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan kerja sama dengan kita. Kita tidak pernah sendirian. Dan apa yang kita alami, kita menolong orang lain untuk mengalami. Memang tidak masuk akal pun bagaimana saya, orang Kanada, dapat di Indonesia
dulu datang, apakah lengkap bahasa Indonesia saya? Oh tidak, saya hanya bisa mungkin belajar di pesawat, hanya belajar kata-kata paling sederhana. Selamat pagi, sudah makan? Ya, hal-hal yang paling sederhana belajar di pesawat saat turun di Indonesia. Nah, bagaimana saya bisa seperti ini hari ini? Karena memang saya percaya Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Bahkan untuk saat kita ketemu orang yang baru, bagaimana bangun jawatan, bagaimana bisa bicara kepada mereka. Tuhan siapkan semuanya. Satu kisah yang saya sangat suka dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, Rasul Paulus pun kepada satu daerah yang baru, dimanapun dia belum pernah pergi, Athena, di mana ada orang yang memiliki filosof dan ilmu yang tertinggi. Bagaimana mungkin dia dapat memberitakan Yesus kepada mereka? Nah, ternyata memang Tuhan lebih tahu. Tuhan sudah memperlengkapi dia dengan hikmat dan cara untuk Injil itu disampaikan. Dan dengan hal ini ada kisah sejarah yang asik-asik, yang sangat unik dan luar biasa di belakangnya. Kalau mau tahu daripada saya duduk di sini ceritakan, mari ikut saya ke kota Athena di mana kita belajar sejarah bersama-sama. Apakah pernah baca ceritanya dalam Kisah Para Rasul 17 di mana Rasul Paulus memberitakan Injil kepada orang di Athena dan dia menggunakan salah satu mezbah mereka yang didedikasikan kepada Allah yang belum dikenal. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat menarik sekali yang dituliskan kepada kita dalam Kisah Para Rasul. Tetapi apakah kita tahu sejarahnya bagaimana mereka memiliki mezbah seperti itu? Dan saya hari ini duduk di kota Athena itu, di jalan-jalan di dalam kota di mana mereka memiliki begitu banyak mezbah, patung, kuil-kuil dan yang lain-lain. Dan Rasul Paulus saat dia berjalan di kota ini 2000 tahun yang lalu, memang itu yang dia melihat. Nah, mereka memiliki satu patung, satu mezbah itu kepada Allah yang belum mereka kenal, itu digunakan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena ternyata 600 tahun sebelumnya ada wabah besar di kota Athena ini. Nah, mereka tidak bisa hentikan banyak orang meninggal. Akhirnya mereka memanggil satu orang dari tempat lain datang dan dia berkata seperti ini, pasti kalian menyembah begitu banyak dewa-dewa dan yang lain, tapi masih ada satu Tuhan kalian belum kenal, kalian belum menyembah. Jadi karena itu mau hentikan wabah ini harus menyembah dia. Caranya bagaimana? Dia melepaskan domba-domba dan di mana ada domba-domba yang berbaring tidur sekalipun domba itu lagi lapar, mereka di situ membangun satu mezbah dan mereka tidak tahu nama Tuhannya. Jadi mereka membuat kepada Allah yang belum mereka kenal sebagai mezbah kepadanya. Dan setelah itu wabahnya berhenti. Jadi pada waktu itu 600 tahun mereka dirikan mezbah kepada Allah mereka belum kenal, Allah yang hidup tapi belum mengertinya. Akhirnya Rasul Paulus datang dan saat dia datang dia lihat mereka menyembah banyak hal, tapi dia tahu ada satu hal yang mereka belum mengenal dan dia menggunakan itu untuk memberitakan Injil kepada mereka bahwa Allah yang belum mereka mengenal itu adalah Allah yang hidup, yang bukan saja bisa hentikan wabah tapi dia bisa membawa keselamatan kepada mereka. Itu menunjukkan aja, bukan aja sejarah Athena yang sangat keren sekali hari ini, tapi itu juga menunjukkan kepada kita hari ini bahwa setiap daerah, setiap suku, setiap tempat, Tuhan sudah menyediakan satu pintu atau satu kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dia sudah siapkan 600 tahun sebelum Rasul Paulus datang ke kota Athena. Caranya untuk memberitakan Injil kepada orang itu. Nah, saya juga percaya kemanapun kita pergi, Tuhan juga sudah sediakan kesempatan dan pintu, cara untuk kita membawa kabar baik kepada semua orang. Wow, jadi ratusan tahun sebelum Rasul Paulus datang ke kota Athena, ternyata Tuhan sudah memperlengkapi semuanya, sudah sediakan semuanya. Supaya Rasul Paulus datang, dia temukan jawabannya untuk sampaikan Injil kepada mereka. Nah, mungkin saat dia sampai di Athena, dia belum tahu. Tapi dengan dia jalan-jalan, Tuhan buka matanya untuk melihat sudah lengkap, sudah siap Tuhan buat. Dan itu juga untuk kita semua. Mari kita tangkap hari ini bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan segala sesuatu
untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan tidak membiarkan kita jalan sendiri. Dan kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Semakin ingat siapakah Yesus bersama dengan kita. Janjinya Tuhan bagi kita. Kita juga sampai diperlengkapi Tuhan. Melakukan pelayanan baginya. Mari percaya atas hidupmu sekarang ini. Tidak ada kurang-kurang. Tidak ada enggak-enggak. Tidak ada lagi, sebab kita sudah menerima Yesus sebagai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Mulai percaya bahwa dirimu sudah lengkap, sudah siap. Kuasa Yesus ada atasmu, hikmat Yesus ada bagimu, kepandaian Tuhan, hikmat Tuhan, semuanya sudah siap lengkap. Dan saya percaya ini akan menguatkan kita untuk berani ambil langkah bersama-sama. Itu yang saya sering alami. Saat mungkin orang pertama kali datang untuk belajar, merasa tidak mampu, merasa kurang. Tapi semakin belajar firman Tuhan bersama, mereka jadi berani, siap, lengkap untuk ambil langkah-langkah bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Kalau masih ada yang pun meminta doa untuk hal-hal yang lain yang tidak dibahas dalam program ini, segera hubungi kami. Mungkin ada yang sakit, yang perlu pertolongan Tuhan, segera hubungi dan kami berdiri sama-sama dalam iman. Sebab di dalam Yesus ada segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan dan kami terima pewahyuan bahwa kami bukan lagi manusia yang kurang-kurang dan tidak mampu. Sebab Engkau berkata, Engkau memperlengkapi kami dengan segala sesuatu yang baik. Kami bukan lagi yang kurang-kurang, tetapi kami mandang kembali kepada Yesus. Dan kami lihat kami sudah lengkap, siap. Jalani kehendak-Mu, melayani-Mu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Saya berdoa bagi setiap pemirsa dimanapun berada, mereka terima pewahyuan identitas mereka di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi saya berharap hari ini semua penuh dengan sukacita, siap berlangkah bersama dengan Tuhan. Sebab Dia sudah segala sesuatu bagi kita. Dan kita akan lanjut series ini dengan sesuatu yang asik lagi minggu depan. Jadi mari gabung bersama dengan saya Susan Hoover di program Life Unlimited minggu depan di channel ini, di jam ini, di hari ini kita akan jumpa lagi. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.